Wa qaidan wa nasran wa dalilan wa ayna khatta rizqina wa atau amat ya sekali-kali mantan formal tapi ya orang formal. Jadi mas-mas teman-teman ya, dulur-dulur ya, semua tak kumpulin di sini sebenarnya itu pertama supaya kita kenal, saling kenal lah ya. Karena selama ini kan sing hubungan karo kenal karo Mas Wildan ya mung nyong, sing kenal karo Amar ya Pak Amin karo nyong. Mas Wildan sementara diminta ke sini maksudnya untuk bantu dia. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Aduh. Iki Pak Adiman. Ini kan iya. Saiki sehat ora nang mburi kok. Ngene ngembul ora apa-apa. Apa mung tak mburi. Kalau keluar itu. Jadi supaya kenal, supaya ngerti kabeh. Karena pertama saya pribadi ya, nyong pribadi itu percaya bahwa nek salah satu urip sing manfaat ya kayak ngene akeh dulure, akeh manfaate kan iku ya, akeh manfaate mbok sekabehane. Di sisi lain selama ini itu kita pas dalam kan kita menjalani urip iki ora mung golek duit ya. Meskipun seringkali kita memang bertemu silaturahmi kerjasama itu karena urusan perduitan, keuangan. Tapi sebenarnya kan kita telaah lebih jauh itu urip ki ora mung golek duit. Dan kita di kon urip ki kudu kon golek duit ya. Mas ya, Mas Osin dilahirna kon ngapa Mas? Kon golek duit. Kon golek duit ya. Berarti Gusti Allah ki nyiptakna dheweke kon golek duit. kan sebenarnya mari ngono sebenarnya artinya sebenarnya dhewek diciptakan lagi orang golek duit itu atau usaha ini kan bentuk ikhtiar karena kita nang dunia ki butuh uang untuk mencukupi kebutuhan kita urip. Tapi tujuan hakikine dhewek urip kan kudu golek duit. Yakin anak ayatnya ora kowe golek duit kan urip naik kan ora seperti itu ya. Artinya golek duit ini adalah lantaran singgung ibadah dhewek nang dunia piye kan iku Mas Asin ya. Maka ora aja menungsa ki aja awak duit ya. Karena dia diciptakan untuk kon golek duit. Tapi kon ibadah, kon dadi menungsa sing bener dan lain sebagainya. Salah satu tujuan kita kumpulna adalah men dhewek sepaham bahwa Bank Indonesia ki apa sih ya. Kan Mas Wildan ini kan nang Pak Arifin kon mengeneh kon ngrewangi apa iku ya kon bantu Mas Amar tekan dhewek mengeneh Mas Pak Gondrong aku nembe kenal tekan Pak Amin kenale nang pameran ya. Selama ini urung detail aku ngobrol karo Pak Amin bahkan Mas Adi pun jarang tapi kalau nek karo Mas Adi sepaham intinya untuk kemaslahatan yang bisa mudik bareng gitu. Tapi nek aku secara pribadi bangun Bank Indonesia itu sebenarnya ya selain bentuk dari ibadah ya bentuk wong yang apa sih nek urip ora manfaat kayak apa maning skillku nang kaya iki ya kenapa ora dikembangkan ya nah, dikembangkan sing bagaimana kan ya itu anu dikembangkannya mau menjadi sebuah corporate atau hanya fokus go memperkaya diri dan lain-lain nek aku dhewek anu ora teyeng nyatane ora sugi-sugi berarti kan ora teyeng tapi nek nggo akeh dulure nggo akeh wene alhamdulillah ya akeh dulure akeh manfaate. Nah, dikumpul lagi pertama men kenal men ngerti Pak Gondrong sebenarnya masa Pak Gondrong ya nyeluke ya. Ya memang channelnya Gondrong Sudun Mas. Channelnya Gondrong ya. Iya. Jadi men mengko ora salah tafsir. Ora salah tafsir Mas Wildan wah Bank Indonesia misalkan bla-bla atau berharape dadine ora miss ya. Mas Amar misalkan mari ngene dengan harapan bagaimana oh ternyata nangkene ora tercapai karena nek anu harapan biasanya ora tercapai iki ujung-ujungnya endingnya kecewa. Iya orang niatnya maring anak ngelamar sepuh anak cewek ayu ngelamar ditolak tidak tercapai keinginannya harapannya kecewa orang nah, kecewa nek mau nangis tok nek tiba-tiba nyumpai Gusti Allah ayo kecewa mau nangis tok ora apa-apa artinya nangkene pun sama mbok anak teman-teman dulur-dulur ki mbok maring Bank Indonesia ki engko salah harapan salah keinginan engko ora tercapai endingnya kecewa
Sing wis-wis karena kayak gue jadi kebanyakan itu ketika kita bicara usaha, pemberdayaan, wah ngode nang kana. Ternyata wis dilakoni ngode, ternyata wah jebule kayak gini, jebule kayak itu kecewa. Kecewa gue nek anu mung kecewa tok terus memaklumi atau memahami ora apa-apa. Bukan terjadi tumbuh sebel atau ora pas atau wah itu kan ini bahaya ya. Bahaya wong niate golek sedulur tapi malah kecewa akhirnya malah jadi atau iki sing aku ora karep kayak gitu. Biyen tak pikir kan dengan beberapa kali ganti tim itu karena tak pikir wah iki ya wis pada dewasa, saya pikir hanya sedikit clue-clue ngobrol tentang usaha bersama tentang ini, tak pikir ya connect paham. Ternyata terkadang karena ketidakpahaman itu kan akhirnya mundur wah hasilnya sih semending wah kayak gini wah sistemnya kayak gini wah pikiran-pikiran itu muncul. Nah pikiran-pikiran muncul itu karena tidak sesuai ekspektasi. Kan kayak gue contoh Mas Amar mengenai niatnya ngarep ngode wah anak-anak kayak gini ngarep wah kayak ini wis kepenak wis apa ngarep ngode tiba-tiba tekan ini si angel atau tekan ini ternyata oh kodeannya orang kayak gue jebule ini nanti kecewa atau mengenai niatnya harap jadi apa harap ngapain kecewa sing bisnis kayak makanya memang tak kumpul lagi supaya tak lurusna disit tak lurusna Bambu Indonesia itu seperti apa konsepnya termasuk Pak Gondrong men prosesnya sing wis dilakoni atau kayak dadi paham dadi neng kok seduluran bisa seduluran kerja nek anu seduluran insyaallah bisa lebih kepenak orang beban ya Pak Amin ya. Jadi seperti itu aku harap Pak Amin pun sama, jadi aku memang harapannya seperti itu termasuk kanca-kanca produksi juga kayak gitu, cuman memang ya kadang-kadang angel diajak ngobrol orang masalah. Jadi intinya seperti itu Mas Wildan. Pertama tak kenalkan ki Mas Wildan, jadi kenalan jadi oh ini Bambu Indonesia seperti ini wis ana wong-wongnya wis kenal. Nah supaya tidak salah ekspektasi jadi pertama ya tak ceritakan di situ berarti latar belakang Bambu Indonesia ya awal-awal Bambu Indonesia awal-awal Bambu Indonesia muncul ini sebenarnya karena dalam kondisi faktornya biar motivasinya ekonomi kayak Mas Wildan cerita dulu ketika kondisi sedang istri hamil dan sebagainya karena kesulitan wah ki nganggo jalan apa ki butuh ekonomi tiba-tiba ikhtiar bros motivasi nang bros berarti kan untuk mencukupi ekonomi ya. Terus misalnya kok berkembang siki jadi banyak karyawannya atau pegawainya atau sing ikut itu kan bonus dari ikhtiar pertama adalah untuk ekonomi siki terus berubah misalkan jadi pemberdayaan tapi motivasi awal kan memang untuk ekonomi. Nah ini pun sama Bambu Indonesia iki aku mbiyen itu dalam kondisi aku kecelakaan iki tugel nganggur bojoku wis duwe anak cilik nyong numpang nang ngene mertuane tanganku petil ora bisa ngapa-ngapa lah nyong anu mbiyen pelukis Pak Gondrong dadi seneng gambar pancen nah karena wah kecelakaan aku kerja nang arsitek biar Mas nang Purwokerto jadi pas urung bojoke kerja nang arsitek terus tiba-tiba kecelakaan akhirnya bisa kerja 2 bulan 3 bulan saya kan bingung waduh numpang terus nang ngene mertuane ora tayang menghasilkan sepeser pun bojoku juga tuh tipe sing tayang ngode amleng bae nang omah ora tayang obah apa ya akhirnya dilema kan nang ngono kan aku kudu ngapa ya. Akhirnya posting gambar dan sebagainya tapi kan channel siji loro ya duit 200 300 sebulan ya ora bakal cukup ya entek bae akhirnya aku senengnya golek inspirasi iseng aku memang ide aku ya selalu muncul terus ya gitu. Orang bisa menang makanya orang heran nek tiba-tiba muncul ide iki karena memang keke ora tayang menang biyen. Baru gawe dicari pos. Nah, ketemu nek karena saat itu orang minim banget. Sama sekali tidak ada ekonomi sama sekali. Uang itu enggak ada sama sekali. Lah nemu prank nang pinggir rumah. Aku duwe korok ya. Pertama nih gawe gelas-gelas kayak gigi karo korok kan. Karo lating sedina oleh siji halus guys alhamdulillah. Dadi mbiyen ke ngawan bengi sedina ke paling banter nyong lembur-lembur nganti jam 1 ya kowe wis pada turu ke masih terus karo lating karo kaca iki karo ampes ndengi padahal payu siji 10.000 loro 10.000 tapi mbiyen nyong
tetap bersyukur apa? Oh ya nyong biar belas ora teng duit kayak moga bae dari dalan. Oh dia 10 orang puluh bayangkan wis bocor dan. Manggon nang ngene mertuane. Mentalnya mental gede. Sementing nyong ikhtiar ngono Gus Allah terserah ya saya terus suwe-suwe payu. Wah, ke payu anak selusin wis 120. Wah, tak kumpulna. Nyong ngomong maring bojone dek kek kepring maning telu ya. Oke. Itu nyong linting terus biar. Ora tahu tayang tuku. Kayak ora tayang tuku, mustika ora tayang tuku. Linting terus. Tuku pring, oh oleh apa? Itu ceritanya. Sampai terus mulai tayang tuku 10 batang pring, tayang tuku amplas. Ketika semuanya mandan akeh, lilikannya melas diwai amplas gerinda kayak duduk kayak. Nah, jadi kayak rasanya kayak sih nang dia lik kan mending bayar anak sing ben gawe aktif ayo tawan itu besok itu bayar pira ya sing dicit bae mang gara misalnya hasil lebih bayar ceritanya ya nah karena nyong gue nah akhirnya mulai gawe ini gelas tok biyen ora gawe apa selain gelas tok ya gambari karo sote ceritanya seperti itu jadi motivasi di awal itu misalnya ekonomi untuk mencukupi kebutuhan ini nah karena ya selain urip ini orang melihat ekonomi gue ya dalam kondisi itu pun kan ya ngaji dan sebagainya lah kondisi ngaji karo ikhtiar ngaji selesai oleh asupan gizi bahwa urip kayak gitu butuh manfaat butuh gitu tapi nang kono mulai berkembang di sisi lain semangatnya mulai berkembang usahanya berkembang tak rasakan karena itu nih karena rutin ngaji oleh asupan gizi loh pemikiran gue itu ngajinya oleh di siapa itu ya ketika kayak kan sharing ilmu ya Mas nek nyong meyakini sharing ilmu ki malaikatnya penuh nang kene tapi nek daek sharing gosip iblisnya sing penuh nang kene Ya betul. ini sharing ilmu kan malaikat ya malaikat berarti kan pencerahan artinya karena nyong biyen ya dalam kondisi bingung ngaji akhirnya ngaji oleh sep ngode 10.000 ngaji mani terus ya dilalah biyen aku nang kelompok pertama kali di sini nang kelompok Mas saya berkembang pemikiran berkembang oh nyong kudu lebih sabar nyong kudu lebih kiye karena motivasi sekang kiai ini sih kang Habib dadi akhirnya oh iya kudu sabar kudu gitu ternyata secara tidak langsung orderan ana maning biyen dadi saya banter saya nyong kewalahan di bulan pertama bae nyong akhirnya golek wong loro go ngrewangi bulan pertama pas mami 1 10.000 awal-awal nyong postingnya kan mau lewat WA nawan-nawani kancane ketika wis posting lewat Facebook ternyata ramai itu ceritanya terus suwe jadi nah berkembang suwe karena berkembang gue nyong dalam ide-ide lain gawe iki nah oleh motivasi bahwa usaha gue kudu dalam prospek kedepannya mah jajan beberapa teliti dan ini ilmu usaha gue mulai tak pelajari biyen ngawali orang berpikir tentang usaha kepriwe gitu. Tapi ketika lagi melaku gue dengan susah payah gue nembe mulai belajar ilmu usaha akhirnya tak analisa pasar tak pelajari tentang pring itu kepriwe ya bambu itu kepriwe deh laminasi itu sejak awal gue tak delengi nang YouTube nang Pinterest sekarang delengi terus delengi pengrajin lain jadi awal mula aku lebih banyak riset ke produk bukan ke pasar tunggu pengen gawe iki pengrajinnya gitu ternyata pring itu ternyata nah setelah itu baru lihat pasar aku dalam bambu laminasi ini saat itu aku berpikir nek aku bisa ngolah bambu laminasi ini bisa menjadi jawaban keterbatasan kayu ini akan bisa bersaing dengan kayu itu aku di awal aku berpikir kayak gitu ketika tahun-tahun pertama kan lebih banyak riset produk dalam produk bambu ternyata apik ya bambu ternyata kayak gitu banyak sih teliti tentang pring akhirnya mulai dari situ menentukan bambu nisi cuman bambu nisi katalog pegawai dewek langsung terus nah itu karena orang mateng langsung katalog apa betok fotoni dewek cetak dewek orderan budak usaha di awal urung tayang apik aslinya ya yang biyen mungkin kerasa apik nek siki kan deleng jebule karyaku biyen kayak kaya jadi biyen saya like banget panyal tapi orderanku banter banget nanti langsung luar negeri Australia ayo jadi biyen banter ekor kalau ada lagi banget bisa nah ternyata saya turun
suwe turun. Nah, setelah mulai dipelajari kan ternyata ya nyong dewek kan suwe menilai produknya dewek lah ya. Awal-awal kan mungkin karena motivasinya oke wis cukup, terus dalam perbandingan halus suwe terus meningkat suwe oke karena jadi prosesnya panjang sampai neliti kenapa perubukan, kenapa ora dan sebagainya itu. Biyen kulak pring sering